La haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan wa taqabbalan. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di majelis ilmu yang sederhana ini dalam rangka untuk menambah lagi ilmu kita, mendekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga itu menjadi wasilah kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa nih ada pertanyaan kita baca, dan saya kalau kajian memang senang kalau ada pertanyaannya tadi, sehingga kajiannya boleh kemana-mana, tapi kalau bisa jangan pulang itu masalahnya dengan itu paling boten sudah terjawab. Ya nek bisa jawab, nek boten jawab memang sabar kalau boleh kejawabannya. Karena saya juga nggak mau ngawur-ngawur. Nah, terus yang pertama, ada seorang anak yang bertanya pada bapaknya, "Bapak puasa apa tidak?" Anak bertanya lagi kepada bapaknya, tapi kemudian bapak menjawab tidak. Lah kenapa? Nah, bapaknya menjawab nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Nah, beliau usianya 59 tahun dan sakit-sakitan, tidak kerja, tinggal sama anak kandung perempuan satu-satunya. Kemudian anaknya kerja seadanya dengan kerjaan ini dan itu, disebutkan termriki yang digarisbawahi hanya cukup untuk bayar kontrakan dan makan. Pertanyaannya, bapaknya sudah 6 tahun tidak puasa dan tidak bayar fidyah. Maka anak perempuan 2 tahun ini tidak mampu membayar fidyah orang tuanya. Berarti kan 4 tahunnya sudah dibayar. Namun masih rutin mengeluarkan zakat fitrah untuk bapaknya. Bapak dan anaknya apa berdosa sama-sama tidak membayar fidyah? Oke. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang tidak sanggup berpuasa, benar-benar nggak sanggup, bukan etok-etok nggak sanggup, benar-benar nggak sanggup, syukur-syukur itu hasil penilaian dokter, maka dia tidak wajib untuk berpuasa, tapi diganti di hari lain kalau bisa sembuh. Kalau benar-benar nggak bisa sembuh sepanjang tahun, maka dia boleh membayar fidyah. Nah, fidyah yang bayar siapa? Ya harusnya orang itu sendiri yang nggak puasa niku. Tapi ketika dia nggak mampu, maka boleh diwakilkan kepada ahli warisnya, keluarganya, anaknya, atau mungkin kakaknya, adiknya ini. Nah, kalau semuanya nggak ada, maka dia tidak bayar fidyah, tidak apa-apa. Cuman gitu, batasannya seperti apa? Batasannya ngeten. Jadi dalam Islam itu ada istilah fakir kali miskin. Orang fakir itu nggak punya kerjaan tapi punya kebutuhan. Orang miskin punya kerjaan tapi nggak cukup. Nah, saya ilustrasikan ngeten. Nah, yang hitung-hitungan pemerintah itu anggaplah ten Solo ngoten, menetapkan UMR Solo itu 2 juta. Itu untuk suami, istri, dan anak satu. Nah, berarti logika saya niku satu orang 500.000, yang 500.000 itu nggih kontrakan kali listrik ngoten. Nah, sehingga nggih kok ndelalah niki enten piyai gadah kerjaan gajine UMR tapi gitu, enten tapi niki. Anaknya mboten 1, 5. Nah, berarti dia statusnya miskin karena kurang untuk pembiayaan 4 anaknya. Yang satu kan sudah tercover dari gaji UMR-nya itu. Nah, disitulah perlu dibantu. Nah, dalam konteks orang fakir, ya punya kebutuhan itu tadi, ya punya istri, punya anak, kontrakan segala macam, tapi blas ra gawean. Ton termiki boten males ya, artinya benar-benar dia sudah nyari nggak dapat. Nah, dalam yang ditanyakan ini dia kerja tapi nggak cukup. Nah, nggak cukup dalam konteks zakat fitrah dan fidyah itu adalah ketika misalnya besok niku Idul Fitri, jenengan niku kon koret-koret ning sentong niku lho. Niku berasnya niku dimasak sak omah niku pun entek. Ten sentong pun mboten enten, ten dompet mboten enten, ten rekening nggih mboten enten, penganggon jenengan nggih mboten gadah. Wis pokoke bener-bener ora enek blas. Bentuke duit ra enek, bentuke tabungan ra enek, bentuke mas-masan mboten enten, bentuke beras nggih mboten enten. Makanya itu yang terjadi. Seorang muslim tidak wajib bayar zakat fitrah. Ngoten nggih. Tapi nek ten sentong mboten enten, ning rekening enek, nah niku harus bayar. Atau ten sentong mboten enten, rekening mboten enten, ning gadah gelang kalungnya kudu didol. Ngoten nggih. Nah, ini yang mana ini kan? Nah, saya nggak tahu, ini kembali kepada orangnya. Nah, niku nek zakat fitrah niku setahun sekali satu gundul, satu kepala itu ya anggaplah 3 kilo ngoten mawon ben gampang. Nah, kalau fidyah niku setengahnya niku tapi setiap hari. Berarti 1,5 kilo ping nek cara mboten poso 30 dina nggih ping 30, berarti 45 kilo.
Apa bener nggak punya gitu kan? Nah ini kan jadi pertanyaan, bener-benerkah nggak punya? Tang puluh 50 kilo men setengah kental ping pinten sakniki beras Bu? Was pinten? 15 nonton ya, 15 ping 5 itu 50. Nah, niku angsal dicicil. Dados misal sakniki wulan iki gadahe 200 ya 200 iki wulan ngajeng 100 melih napa 250 ngoten. Artinya gini, ana idza doni abdi bi itu firman Allah dalam hadis qudsi, ketika kita menyatakan aku kayaknya ora sanggup atau mungkin aku ketok emang ora sanggup, ya ora sanggup terus aja kayak gitu. Tapi kalau kemudian saya sanggup, nah maka insya Allah akan diberikan kemudahan untuk sanggup. Dan sebenarnya manusia itu punya kemampuan untuk sanggup. Nah, karena ketika Allah sudah kasih cobaan itu sebenarnya Allah sudah menakar orang ini sebenarnya sanggup. Mung kadang ada orang yang belum bertahan, belum bersabar, nih sudah menyerah. Nah niku lho sing mboten saya niku wonten niku lho. Dadi urung dilakoni wis ngomong angel. Nah niku kalau udah kayak gitu ya angel juga terus. Makanya ini diperlukan kejujuran nggih panjenengan-panjenengan yang ngapunten nggih hari ini mungkin punya cerita seperti ini atau mirip seperti ini nggih jenengan harus napa enten nek emang bener-bener gak sanggup ada jalan ndak puasa ndak apa-apa. Tapi ya kedah bayar fidyah. Fidyah kuwi ra ndit ini. Ndak tenan randuin apa mboten kan gitu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam agama Islam saudara kita yang hidupnya kurang beruntung tergolong sangat fakir miskin. Sangat fakir miskin. Ya sangat butuh lah gitu. Apa ada pengecualian dalam bayar fidyah? Ya tadi itu. Kalau memang benar-benar dia nggak ada yang dimakan, artinya cuma cukup buat makan, benar-benar makan tok dan itu habis. Ya sudah, nggak bayar fidyah nggak apa-apa. Tapi kan fidyah itu kan ada waktunya kan panjang itu, buatan harus selesai sekarang gitu. Nah maka karena itu panjang ya, kalau memang pas lagi ada ya dibayar. Dan kan zakat fitrah ini kan sebelum sholat id gitu kan. Kemudian yang kedua bilang sama saya, si E bilang sama saya, Mbak, wingi sore bapaknya ngajak titik-titik, nah, titik-titik ini apa nih? Wes ora kuat ngempet, nah, terpaksa aku turuti. Nah, ini sing ra kuat sing bapaknya mau buke. Oh Pak diperjelas. Oh, okay. Suami rencana sehabis hari Lebaran akan mengeluarkan 60 makan buat anak yatim piatu. Apa 120 orang mama juga harus loh. Suami bilang mama juga kerja juga dapat uang malah lebih besar dari papa. Harus dengan uang mama sendiri. Masih ngejak Pak dengan bayar Bu Evi. Pertanyaan, benarkah ucapan suami istri harus membayar dengan uangnya sendiri? Bukankah istri dapat nafkah dari suami? Ngeten nggih, terkait dengan hubungan suami istri, niku kewajibannya satu orang aja, 60. Nah, dalilnya apa? Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, "Halak tuh ya Rasulullah. Nah, aku sudah binasa, sudah hancur." Lha ngopo gitu kan? Aku sudah mendatangi istriku pada saat berpuasa. Oh gitu, ya udah, kamu punya enggak? Bisa enggak membebaskan budak? Kata laki-laki itu, enggak. Yowes kalau gitu bisa nggak kamu puasa 2 bulan berturut-turut? Nah, dia pun menjawab, boten, nggak sanggup. Kemudian Nabi bertanya lagi, mampu nggak ngasih makan 60 orang fakir miskin? Nggak bisa. Jadi Nabi menerima pengakuan orang ini orang duwe juga. Jadi wis nabrak larangan. Kemudian diken bayar kafarate ra sanggup. Jadi wong ora duwe tapi kemudian itu niku namanya wis ra kuat ngempet. Nah akhirnya Nabi masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil satu keranjang kurma. Nyoh iki kekno wong ra duwe. Jadi Nabi berusaha membayarkan kafaroh dia. Jadi kafaroh itu boleh dibayarkan orang lain nih. Artinya ketika niki bapak ibu niki melakukan niki sing bayar bapak yang sal, istrinya yang sal, putrane ngentuk gitu kan. Nah, maka Nabi memberikan itu kepada orang ini, kasihkan kepada orang miskin. Nah, kemudian orang itu pun mengatakan, orang yang lebih miskin daripada kami gitu kan. Lho emang piye gitu kan. Setahu saya sekampung niki sing paling randuwe paling susah hidup niku kami sekeluarga. Oh ya wis, Nabi sambil senyum, yes gonen. Nah, ini menjadi dalil kalau memang dalam konteks membayar kafarah itu benar-benar enggak sanggup, enggak mampu, maka boleh enggak bayar. Tapi kalau mampu, apalagi ini tadi bingung bayar Pak Epo bojone gitu kan, Pak Epo buke gitu kan, maka ini wajib dibayar. Dan kalau bisa jangan ditunggu Idul Fitri, segera mawon. Wong cara nglampahi sakniki sesuk dibayar, ngono. Nglampahi sakniki sesuk dibayar, ngono nanggung saya. Nggih. Jadi niku, kemudian yang terus bayare niku dalam hadis tadi niku mboten dua belah pihak satu 60 tapi suruh bayar 60 gitu. 60 berarti ya dua-duanya. Gitu.
Kemudian yang kedua, bolehkah bayar kafarah dilaksanakan sesudah hari lebaran gitu kan? Ya kalau bolehnya boleh, cuman lebih baiknya pas puasa itu lebih baik. Yang ketiga, andai suami istri di atas bayar kafarah berbeda, apa boleh? Misal suami bayar makan 60 orang, istri puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak usah ini dipilih salah satu mawon. Ya. Kalau sudah kafarah makan ya sudah, puasa ya puasa. Long puasa sebulan wae ra iso kok pemeneh 2 bulan. Gitu. Nah, ini pertanyaan lagi, ada 3 lagi pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa hukumnya seorang istri harus bagaimana? Suami selalu dalam sosmed mengatakan dirinya masih bujangan, padahal di rumah ada 2 anak. Ya harus diperjelas, dicetake. Sampeyan ki anak ini. Nah, itu harus dijelaskan ya. Jadi ya itu fitnah hari ini ngoten niku nggih. Makanya ngapunten nggih ibu-ibu, saya menasihati diri saya dan panjenengan nggih. Bersosmed silakan, tapi harus bijak ya, harus bijak. Nah, saya pernah ngomong mungkin tentang begini, ada ustadz yang mengatakan HP itu kalau udah dikunci maka seorang istri nggak boleh buka-buka gitu, kata ustadz itu. Nah, saya malah mboten kalau kunci ben dibuka karo bojoku. Karena yang namanya manusia, mbok ustadz niku nggih menungso nggih. Fitnah niku nggih enten pundi-pundi nggih. Paling aman niku nggih dua belah pihak niku saling menjaga. Mengke enten garwa niku sosmete niku jane jenenge ngapunten nggih nek enten sing mirip jenenge Joko terus engko enten medsos jenenge Robert ngoten niku lho. Jadi untuk menyembunyikan benra konangan kalih garwane. Nah, hal-hal seperti ini nggih gak baik nggih. Itu harus kemudian disampaikan, diingatkan, dielekkan jangan sampai suaminya terjerumus dalam perzinahan. Awalnya kan medsosan, mungkin tukar-tukaran kontak, jabri-jabrian, janjian, terus jalan bareng dan naudzubillah ke sana nanti ceritanya berlanjut ke urusan perzinahan. Itu harus dijaga jangan sampai seperti itu. Dan mungkin ya kita juga harus sama-sama introspeksi nggih. Jane ning omahke nek apa, apakah rumahnya belum bersih ataukah mungkin ngapunten keberadaan jenengan mungkin lebih sering di luar daripada di rumah. Nah, hal seperti ini perlu kita introspeksi bareng-bareng. Kalau ternyata kok ketemu nih jenengan dia pun memberikan performa yang terbaik, wong liya sedina adus ping pisan jenengan ping 7 gitu kan. Wong liya bedakane tipis jenengan kuandel ning omah. Ning omah nggih mboten ten dalan gitu kan. Wong liya parfume mung 1-2 kali semprot jenengan digerujuke gitu kan. Masake wis sak pole gitu kan. Ora dikongkon wis dimasake gitu kan. Maka ketika sudah jenengan berikan performa terbaik kok kemudian beliau masih berbuat yang tidak baik nggih. Jenengan bisa untuk kemudian mendatangi Pak Hakim menceritakan itu semua. Ngoten nggih. Untuk meminta keadilan di dunia kalau emang sudah mentok tidak apa-apa. Karena ya laki-lakinya tadi kadang ini penyakit. Jadi kadang niku nek dijarke sampai di titik itu mungkin balik meleh gitu. Bohong nanti dia akhirnya nikah sama yang dimaksud gitu kan. Nanti ngulangi kayak gitu lagi ketika menemukan kekurangan. Oh namanya orang ini kok ada dalam kondisi maksiat gampangannya yang jangan gitu kan. Itu kan selalu performa terbaik yang ditunjukkan. Ora tahu, ngentutnya diempet mungkin gitu kan. Nah, tapi begitu sudah nikah ya berat gitu kan. Nah, sehingga akhirnya kan dia sadar oh ternyata sing biyen ngentutan tak pikir iki ora ternyata ya padha ngentutan. Nah, akhirnya ngelirik yang lain. Karena manusia niku nggih mesti selalu akan ada kekurangan nih. Dan saya kemarin di kajian ibu-ibu ten pundi, ten Genan ya nih. Saya memberikan masukan kepada ibu-ibu itu, kalaupun akhirnya jenengan menjadi istri kedua dari seorang laki-laki, umpama, maka jenengan jangan pernah membiarkan suami itu berbuat dolim pada istri pertamanya. Jadi jenengan harus nyelekkan itu loh. Sampai saya itu pernah nanya sama seorang anak yang bapaknya itu poligami. Poligami itu nggak salah poligaminya, yang salah itu kadang saya prakteknya dulu. Saya tanya, pakmu nek moro ning nggone bojone sing anyar iki, iku bahasa saya itu pirang dino gitu. Dia jawabnya bukan pirang dino, tapi dino Senin Selasa. Nah terus engko bar kuwi terus ning nggone ibuku Rebo, Kamis, Jumat. Terus bar kuwi sisane 1 minggu ning nggone sing anyar gitu. Nah seolah-olah ketoke mbok tuwa itu menang entuk 3 dina ngoten to. Ning sakjane dalam rollingan seminggu entuk 4. Makanya dalam konteks orang nikah 2 gitu.
Itu enggak gitu rumusnya. Rumusnya itu jumlah hari bukan harinya. Artinya kalau misal disepakati 3 hari, ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, gitu. Nah, berarti nanti bukan balik Senin, Selasa, Rabu, tapi balik ten Ahad, Senin, Selasa. Nah, ngoten. Jadi ketemunya harinya itu selalu beda, nggak akan sama. Niku yang bener. Nah, sebagian orang prakteknya kayak gitu tadi, seolah-olah sing tuwa niki dipremake entuk rada akeh gitu kan. Ning sakjane nek diitung-itung rugi gitu kan. Nah, mbok nek sing tuwa malah seneng nek diparani ne mboten kokean gitu kan. Wis jeleh yo gitu kan. Tapi kan dalam urusan rumah tangga yang seperti itu kan nggak bisa seperti itu juga gitu kan. Nah, dan kadang niku ngapunten nggih ada orang yang kemudian mau masuk ke wilayah poligami itu niku melipir-melipir pacaran niku ya salah meneh gitu kan. Nah, terus akhirnya sing digodho niku nggih gelem. Nah, jadi kalau misal nggih ngapunten panjenengan enten sing nyedaki Mbak sing cedaki ngono kan. Wis kowe nek gelem karo aku gek ndang lamaran ning gone anakku lanang ae ngono. Ora usah dadak ngejak nonton Kebo Kyai Slamet makani nganggo napa kangkung ndang ngono. Nah, tapi nek wegah, nah itulah kebanyakan laki-laki. Geleme mung senenge tapi kon tenanan itu pilih melipir lunga. Nah, itulah namanya garangan ngoten niku ya. Dadi nyindik-nyindik begitu entuk ditubruk, dibrakot ra dintekke tinggal lunga. Nah, nggih. Niki sing ngomong wong lanang lho niki, mboten wong wedok lho. Nah, hati-hati lho. Saestu, jadi masalah jenengan sepelik apa jangan sampai jenengan masuk ke rumah tangga orang lain dengan cara-cara yang tidak baik. Nih, karena menghadirkan kedoliman pada pihak yang lain dan banyak laki-laki itu yang pengen apa istilahnya menikahi janda tapi menjandakan istrinya. Nah, hati-hati ini. Yang kedua, apa yang diperbolehkan dalam sholat maupun doa? Membaca suratnya sering memejamkan mata, katanya merasa lebih bisa menghayati ayat artinya. Ya sebenarnya nggak ada larangan secara khusus, cuman sunahnya itu membuka mata, niku. Artinya kalau jenengan hari ini remen matanya ditutup, nggih niku sumangga ning kalau bisa dilatih untuk dibuka, ngoten nggih. Karena sunahnya niku matanya terbuka, memandang tempat sujud, bukan merem, gitu kan. Bukan merem. Kemudian yang ketiga dalam surat Al-Falaq ayat yang keempat, perempuan-perempuan penyihir dan meniup bul-bul talinya perempuan yang bagaimana dan apakah perempuan pezina termasuk dalam ayat 4. Ayat 4 ini ngomongkan ngomongkan tentang sihirnya, bukan ngomongkan tentang zina ya. Sehingga pada zaman itu dan sampai hari ini itu banyak dukun-dukun itu perempuan. Nah, di sini yang disebutkan di situ wa min sarin nafasati fil uqad gitu. Dan kejelekan para wanita-wanita penyihir itu pada zaman itu banyak penyihir wanita yang dia tuh nyebul ikatan-ikatan. Jadi nali nopo misalnya enten fotone si A ditali terus disebul damu jane damonane niku mboten ngefek ten sinten-sinten jane. Tapi karena dia sudah berjanji atau melakukan perjanjian dengan setan gitu. Engko nek nglakoni ritual ngene engko wonge ngerti-ngerti kejang-kejang. Nah, itulah yang kemudian diusahakan. Tadi begitu kemudian fotonya ditali disebul, setan ndang melayu ning gone sing difoto niku swet gitu kan atau ngandani koncone sinten mriko engko tekaan gulune atau apa. Nah, sebenarnya kalau dia nggak berurusan dengan setan, nggak berhubungan dengan setan, nggak bikin perjanjian dengan setan, dia nggak akan sampai pada level bisa menyakiti orang lain. Nah, tapi karena dia sudah bikin perjanjian dengan segala macam ritual dia lakukan, dia kerjakan, dia persiapkan, maka terjadilah apa yang terjadi, orang bisa mencantet orang, gitu kan. Nah, itu sebenarnya karena terkait dengan syaitan. Sehingga ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, panjenengan yang nggih pernah bersentuhan dengan kayak gini-gini mang tobat karena itu masuk dalam wilayah kesyirikan. Kalau di bawah mati dosanya enggak akan diampuni, bahkan bisa menghapus amal pahala jenengan. Nggih. Wah, aku biyen entuk bojoku mergo tak peleti. Peleti pripun? Angger ketemu aku melet gitu. Nek niku mboten napa. Tapi nek nganggo uga rampe saking dukun nika mang tobat. Nek misal enten ten omah niku jenengan pendem napa, ndas napa atau napa niku atau tali-tali napa atau mungkin boneka-boneka napa jenengan pendem ben entuk garwane niku mang duduk mang bucal, mang obong. Lah engko bojoku ra cinta karo aku. Niku pun bagian dari konsekuensi atas pertobatan. Orang tobat niku akan muncul konsekuensi. Rata-rata piyai dari bank riba niku nek tobat niku biasanya awal-awal hidupe niku dicoba tentang ekonomi, susah. Sampai saya punya temen niku numpak mobil niku lho, nitih mobil niku jane mboten banter, ajeng mulih muter ten
cedak omah-omahe kan rada ten wingking nganti muter ngoten, ser ngoten. Niku anake tanggane lho mencolot ten dalan ditampani dil mati gitu. Cilik gitu kan. Makanya banyak ya orang-orang yang bercerita bagaimana dia bertobat tapi kemudian malah Allah coba. Dan memang seperti itu. Cobaan itu dalam rangka untuk menguatkan keimanan. Sehingga kalau misal ngapunten nggih jenengan atau tepang sinten pernah mendapatkan pasangan dengan cara-cara seperti itu kan tobat. Nah, nek tobat aku dipegat konangan nongko aku dadi ketok elek macam-macam. Niku konsekuensi dah enggak apa-apa. Nggih, lebih baik tidak bersamanya tapi di atas keimanan ketauhidan daripada harus bersamanya tapi bergelimang dosa kesyirikan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki pertanyaannya sudah selesai. Kita masuk ke tema tentang Ramadan, yaitu Ramadan bulan Al-Qur'an dan pentingnya mentadabburi Al-Qur'an. Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185, 183 perintah puasa, 184 orang-orang yang diberi rukhsah untuk tidak puasa. Nah, 185 Allah menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan hudan linnas sebagai petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda dan keterangan atas petunjuk. Jadi petunjuk yang dijelaskan itu nanti dalam tafsir itu tafsir Quran ayat bil ayat. Nah, kemudian yang ketiga wal furqan dan pembeda. Sehingga jenengan jadi tahu ini yang halal, ini yang haram, iki bojoku kayak dudu, iki mahram iki dudu, iki hartaku kayak dudu. Nah, pengetahuan ini jenengan akan dapatkan kalau jenengan belajar Al-Qur'an. Nah, ini dipertegas pada Quran surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turunnya pas Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah pada Quran surat At-Dukhan ayat 3, turunnya pada malam yang diberkahi. Jadi kesimpulannya, Bu, kesimpulan. Quran niku turun di bulan Ramadan pas Lailatul Qadar, malam yang diberkahi. Nah, turun yang seperti apa? Nah, niku turun dari langit ketujuh ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu satu tempat di langit dunia. Niku utuh niko ten mriku. Nah, lalu diturunkan kepada Nabi SAW bertahap. Tujuannya agar meneguhkan keimanan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian begitu sudah sampai kepada Nabi SAW, singkat cerita pun rampung niki wahyu. Niku setiap tahun, nggih, Nabi SAW niku diparani malaikat Jibril, di murojaah kalih di mudarosah. Nah, mudarosah niku diajari isine napa. Mudarosah niku hafalan, mudarosah niku dikandani iki maksudnya iki tafsire ngene. Nah, dan Nabi orang yang paling semangat di bulan Ramadan sehingga Nabi itu pernah sholat malam di bulan Ramadan bersama dengan sahabat Hudzaifah niku maos Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Niku meh pinten juz niku? 6 juz napa 7 juz niku. Nah, niku lajeng singkat cerita dilanjutkan estafetnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau yang mengawali sholat tarawih berjamaah bareng-bareng bulan utuh. Nek Nabi niku namung nglampahi 25, 27 dan 29. Nabi. Nah, adapun Umar bin Khattab niku full 30. Nah, Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari sebagai imam dan mereka diminta untuk satu ayat niku macane 200 ayat. Satu rakaat niku macane 200 ayat. 200 ayat niku berarti Al-Baqarah meh rampung gitu. Nah, jadi sekitar 2 juz. 2 juz nek ping 8 niku ketemune 16 juz, berarti setengah Quran. Pramila sampai diriwayatkan para sahabat niku pas zaman Umar bin Khattab niku nek tarawih niku kali beto teken semelang geblak gitu. Boleh sandaran. Jadi jenengan nek misal nggih, misal mengke 10 terakhir niku ten Fatimah niki sing caket niku enten ya mulai. Jenengan mriku sak juz. Nah, jenengan meh nggo teken isin ya to. Jenengan mang beto niku kursi sing saged dilenggahi niku. Nek niku nggih isin, jenengan mang golek tembok gitu loh. Jadi mungkin nek entuk salat karo semendek entuk, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sing mboten asal nek salat kalih turu. Semendek terus merem ngorok-ngorok niku batal salate, ngoten nggih. Nah, enggak apa-apa. Nah, jadi memang sunahnya yang namanya tarawih niku sing utama niku jane sing suwe gitu. Ning kula anggar suwe-suwe diprotes. Wah. Makane ya iya, jenenge sing cendak gendang bubar. Makane kula sakniki tarawih niku napa? Anaba niku abasa wa tawala ya abasa wa tawala. Amanya tasaalun niku dadi 8 rakaat batin niku ya Allah. Iki nek diwaca paling 5 menit nganti 7 menit rampung. Tapi nggih niku, iki dadi 8 rakaat. Demi jenengan-jenengan ngoten niku lho. Wis. Mosok tau sate gedemu. Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
interaksi kita dengan Quran itu urutannya yang pertama membaca. Jadi jenengan yang belum bisa baca harus belajar baca. Lah aku wis tuwek Mas apa ya piye mosok maca Iqra. Mboten napa-napa. Timbang mengke jenengan ra ganjaran pernah maca Quran. Oh. Nah, nengke nek jenengan saged maos nggih, jenengan niku namine Mang Tahsin diperbaiki. Ah, mbok bilih mengke enten piyai atau lare ten tipes mriki sing lulus pondok tahfidz kan ngulang. Apa napa mulang Quran wae kan tahsin. Ndang Mas dicek bacaane ngoten. Tapi nek ngapunten sing ngecek sesama yang wacanane 11 12 nggih ra apik-apik. Mboten meningkat-meningkat. Ya dados Mang Pados guru tahsin ngoten to. Nah, lajeng yang ketiga, tahapan ketiga niku ditahfidz, diapalke. Diapalke niku nggih nek saged sedanten, nek mboten saged nggih apa yang penting Al-Fatihah kedah apal. Wah, aku wis tuwek Al-Fatihah hafal lho. Surat Al-Fatihah niku rukunnya salat, nggih jenengan harus hafal. Kemudian surat-surat pendek, nah, niku qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbinas, qul a'udzu birabbil falaq, inna atoina, ini kan pendek-pendek tabat yada, lila fi quraish, kan pendek-pendek niku menghafal nggih. Tinggi bekal dengan nek salat niku lho. Nah, namanya perempuan ibu-ibu ini kan salatnya yang utama kan di rumah to. Nek di rumah kan biasanya nggih piyambakan to. Nek kalih imam ka penak kalih mung garek amin ngono. Tapi nek enten napa nek jenengan piyambakan kan enggak mau to. Nah, terus tingkatan paling tinggi niku ditadaburi, diwaos tafsirnya, dipelajari isinya. Nah, alhamdulillahnya ya enten tipes niku pun enten dengan Ibu Titik niku gitu kan. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa kita harus mentadaburinya? Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat. Nah, sebuah riwayat, sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenengan hanya akan mendapatkan keberkahan Al-Qur'an kalau ditadaburi. Allah berfirman dalam Quran surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Yang namanya Al-Qur'an kami turunkan kepadamu penuh berkah. Jadi hakikatnya Quran itu penuh berkah. Artinya jenengan yang memegang Quran harusnya mendapat keberkahan. Ning enten syarate lho niku lho. Syaratnya nggih namung mboten namung di ewer-ewer, mboten namung diwaos tok, tapi bener-bener harus ditadaburi. Nek diwaos nggih jenengan maca Arabe niku, nek ditadaburi jenengan berusaha untuk mengerti iki ayat iki maknane apa. Nah niku lho. Nah di sini disebutkan mubarakun niku akan jenengan dapatkan ketika apa? Liyadab baru. Ketika jenengan tadaburi. Nah, tadaburi itu kemudian waliyadzakaru akan menjadi pepeling jenengan. Oh, ternyata panganan iki gak entuk ya menurut Quran. Berarti aku ora makan iki. Nah, itulah yang tadi di depan disebut sebagai bayinah al-huda wa bayinati minal huda wal furqan. Artinya jenengan akan merasakan bayinati minal huda wal furqan kalau mentadaburi. Dan itu yang kemudian menjadikan keberkahan. Kebalikannya nek jenengan enggak pernah mentadaburi, jenengan enggak akan tahu apa ini al-huda yang dimaksud. Wa bayinati minal hudane napa malih al-furqan. Sehingga ngapunten, ada orang yang nggih pengajian maos Quran niku asring tapi nggih menyakiti saudaranya sama muslim nggih rutin. Nah, karena enggak mempelajari isinya. Dia hanya kemudian pokoknya kumpul tadarusan atau ya bukankah itu baik? Ya baik memang, tapi ada tadi loh level yang terbaik loh, membaca, mentahsin, mentahfidz dan tadabur. Nah, tadabur inilah yang kemudian akan menjadi pegangan jenengan sepanjang hidup. Tadi ngapunten nggih nek jenengan namung maos tok niku nggih angsal pahala, tapi nanti jenengan akan kehilangan barokahnya tadi loh, barokahnya Quran dari sisi apa? Jenengan dapat al-huda wa bayyinati minal huda wal furqan. Nah, ini yang jenengan jangan sampai ora entuk wis jenengan pegang jenengan paos kok enggak dapat eman-eman. Nah, kemudian Allah mentanyakan kepada kita, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin afaluha? Apa kamu enggak memperhatikan atau mentadaburi Quran? Kenapa kamu enggak mentadaburi Quran? Apakah di hatimu itu ada kunci gembok yang menutupi sehingga kamu tuh enggak mau? Kok enggan itu kenapa? Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu teknis pentadaburi Quran niku pripun? Apakah ya mung enten to majelis niku mung maca Quran kali terjemahane, maca Quran kali terjemahane ngoten tok to? Enten to. Pak terus diwaca ayate terjemahane, ayat terjemahane gitu kan. Itu sudah dianggap mentadaburi. Apa seperti itu? Nah, maka Nabi mengatakan
Taraktu fikum amro ini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Tak tinggalke dua warisan yang kalau kamu pegang kamu nggak akan sesat selamanya, yaitu Quran dan hadis. Sehingga yang dimaknai mentadaburi Quran adalah membaca kitab tafsirnya, mempelajari tafsirnya, yang tafsirnya itu dibangun di atas Quran kali hadis. Karena dalam tafsir itu enten tafsir Quran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan perkataan sahabat, ayat dengan pendapat ulama. Nah, 4 tahapan ini dalam tafsir. Jadi kalau ngomongkan mempelajari Quran itu juga mempelajari hadis. Jadi kalaupun membahas Quran, Quran juga dijelaskan dengan hadis. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi sudah mengabarkan akan muncul orang-orang yang rumongsonya dia benar dengan membaca Quran tok, tapi hadisnya dibuang. Nabi mengatakan la yusiku birrojuli muttaqian ala arikatih. Hampir-hampir ada seorang laki-laki yang semende di atas tempat tidurnya. Jadi lincak ngoten enten senderane. Semende ngoten. Terus begitu datang orang yuhadisu bi hadisi, menyampaikan hadisku. Nabi ngomong ini loh Mas, ini. Kemudian dia mengatakan fayaqul, dia berkata bainana wa bainakum kitabullah. Wes gak usah hadis-hadisan, gak dalil-dalilan wes. Pentingnya Quran. Kowe karo aku urusane karo Quran. Angger Quran enek mangkat, ra enek tinggalke. Wes hadis rasah digagas. Gak dalil-dalilan. Karena enten biasanya ngoten niku to. Makanya dia mengatakan di sini, mawajadna fihi min halalin istahlalnahu. Nek kita dapatkan di Quran halal, kita halalkan. Wa mawajadna fihi min haramin haramnahu. Kita dapatkan di Quran haram, kita haramkan. Nah, dia nggak mau mempertimbangkan hadis usora ke hadis-hadisan. Pokoknya anggar ning kono enek haram, kita tinggalkan, ning kono halal kita lakukan. Itu perintah kita jalankan, itu larangan kita jauhi. Nah, padahal Nabi menutup hadis ini mengatakan ala wa inna ma harrama Rasulullah huwa mislu ma harramallah. Ketahuilah bahasanya apa yang Rasul itu haramkan maka Allah akan haramkan. Dan itu didukung oleh ayat. Allah berfirman dalam Quran Al-Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nek kowe ngaku cinta tresna kali Gusti Allah, melu aku, melu nabi. Derek nabi niku berarti ngikuti sunnah. Sehingga Quran enggak bisa dipisah dengan sunnah. Sehingga memahami Quran juga harus dengan sunnah. Nah, makanya ada ibu-ibu di salah satu pengajian itu tanya sama saya, "Tat, kula kesupen, ibuke napa mbake ngono?" Niku mboten percaya kali hadis niku pripun? Ya kula sauri, pun ngenten mawon gampang niku. Nek dibahas dawa tapi gampang mang sauri ngenten. Berarti ngene, Mbak. Mengko nek jenengan sedo niku mang langsung nyemplung teng kuburan. Ora usah didusi, ora usah disolatke, ora usah dikafani. Lah mungkin nek jenengan nek piyaine niku protes, mang kok balik golek ana ning Quran enek apa ora? Mboten enten Bu tata cara salat jenazah ning kuburan niku ra enek. Sehingga orang-orang yang menolak hadis kudune lho mboten kersa didusi. Dadi pas posedo nika ajeng didusi, aja mbok dusi. Wah, aku ora percaya karo hadis, ngono kudune. Tapi kan karepe ya pengen didusi, dipremake, di napa? Dikafani, disolati, terus dilebokke ten kuburan, diadepke ngulon. Nah niku enten-enten hadis danten itu lho. Ten Quran mboten enten ayat situk era enek niku penjelasan tentang niku lho sedetail itu. Wonten. Makanya orang-orang yang masuk dalam kategori ingkar sunnah niku dia enggak konsisten. Nek tenan nolak hadis, ya wis nyemplung ke kuburan dhewe. Jadi nek perlu pas nyawone niku najeng medal niku gek ndang nang kuburan nggo macule dhewe. Nah, nek pas begitu didudut malaikat langsung plung ten niku. Nah, sing nguruk sinten sembuh gitu kan. Wong ten Quran nggih ra enek kok perintah nguruk kuburan kok. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu." Apa sing dikongkonke Rasul kuwi jikuken melu wae. Wa manahakum anhu fantahu, apa yang dilarang jauhi. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Nah, takwa pada Allah berarti asasnya ngikuti Rasul juga dan kemudian menjauhi larangan yang dilarang Rasul. Innallaha syadidul iqab. Allah itu sangat keras siksanya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadabbur Quran atau pelajari Quran niku saene ten pundi? Nah, niki penting. Nabi mengatakan mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah satu kelumpulan masyarakat, satu kampung, satu komunitas itu berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah membaca Quran dan mempelajari isinya. Nah, berarti niki ten masjid. Kenapa ten masjid? Harapannya jenengan datangkan orang yang bisa menjelaskan. Tapi nek jenengan ten dalem piyambak, mikak piyambak, kitab tafsir jenengan was piyambak.
niku nggih satu di antara dua. Mungkin yang jenengan pahami leres, kemungkinan besar malah boten. Karena akhirnya kembali kepada bagaimana kita punya pondasi dalam memahami tafsir. Tafsir niku enten ulumu tafsir, enten kemudian napa niku nasih manso, asbabun nuzul, enten macam-macam ilmu turunan di dalamnya ngoten lho. Nah, sehingga ketika jenengan ngapunten pondasinya belum kuat di situ, alangkah sayangnya ngikuti saran Nabi ke masjid, berkumpul dengan saudara sama muslim, baca Quran dan pelajari isinya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jenengan jumeneng ten masjid, nggih, jenengan akan didongake kalih para malaikat. Napa niku dongane? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, rahmatilah dia, ampunilah dia. Niku jenengan pokoknya anggar pengajian sejam niku malaikat ora mandeg. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Terus ngoten niku malam yakum min salatihi au yuhdis. Selama dia enggak berdiri dari tempat sholatnya itu atau tidak berhadas. Artinya selama jenengan ten masjid mlebete niku nggih wudu, terus sholat, bar sholat nenggo sholat pengaosan atau bar sholat pengaosan niku insya Allah jenengan kehitung sholat. Kemudian yang kedua malaikat niku dongake terus. Kok penak banget. Wong kadang putrane jenengan mulai dongake aku ya le buke ngono. Sesuk tekoki wingi mbok dongake urung kesupen Bu ngono. Padahal dongake pisan sedina kadang lali gitu. Ya niki nggih mboten ngomong sinten-sinten nggih kula barang sok lali gitu kan. Maka niki malaikat niki mboten lalen. Jadi begitu jenengan mlebu masjid jebret wudu, majelis ilmu lenggah niku sejak jenengan lenggah mboten rame, mboten gegeran, mboten usrek ten mriku, jenengan mirengke pengaosan niku kanthi tumakninah. Malaikat niku Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Niki ping 4 kesel gitu kan. Malaikat mboten kesel. Nah, dan bahkan Nabi mengatakan sapa wonge sing teka ning masjidku iki lam ya'tihi illa li khairin, gak moro ning masjid kecuali niate yang baik-baik, yaitu apa? Ya ta'allamuhu au yu'allimuhu, belajar atau mengajarkan. Belajar ilmu nggih ilmu agama berarti. Bukan ilmu mungkin enten maling atau copet ngajari wong liya ning masjid, nah iku ora kanggo. Atau mungkin entek cah nom ngajari cara ngegame ning masjid, dan niku nggih ora kanggo. Niki ngajarke ilmu agama, ngajarke tentang bagaimana menjadi hamba Allah yang baik, yang bertakwa, ngajarkan supaya kemudian berorientasi akhirat dan seterusnya. Nah, maka kata Nabi, fahuwa bimanzilatil mujahid fisabilillah. Maka orang yang jumeneng di masjid majelis ilmu dalam rangka belajar atau mengajarkan, maka dia dihitung seperti orang yang berjihad. Orang kalau berjihad niku nek sedo mati syahid. Nek mati syahid niku mlebu kuburan, malaikat kalih niku mboten kersa nangleti, mengke ten akhirat mboten ditimbang amale, mboten diitung, mboten ditimbang, kan bablas langsung mlebu surga, lawange dhewe jenenge lawang al jihad. Pramila ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih, jenengan nek misal ten masjid nika nggih semende kesel to, terus lajeng jenengan merem, digugah kancane ternyata bablas mati. Nah, insyaallah mati syahid. Tapi nek jenengan semende ini terpeken, kesel muter, sik Pak tak linggo sik ngombe teh malah mati gitu kan. Nah, maka niku enggak mati syahid. Ngoten nggih. Enak pengajian ten masjid, disuguh, masjid AC, didongake malaikat, nek nganti mati ten mriku, sedo ten mriku, mati syahid. Nah, kemudian nek niku jenengan lampahi bar subuh nika, bar subuh, Nabi mengatakan man sholal ghadati fi jamaah. Sapa wonge sing kemudian sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asyams, kemudian duduk dan berzikir menyebut asma Allah sampai terbit matahari. Berzikir niki kula jelasin di Masjid At-Taqwa Tipes niku enten sekawan. Yang pertama wirid, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Kemudian yang kedua berdoa. Jenengan donga terus ket bar subuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah, Rabbana atina, terus niku nggih angsal. Atau nggih 1 2 ampun to. Jenengan maca Quran yang ketiga. Maca Quran kok kesel, jenengan butuh HP, jenengan ngrungokke murotal ten masjid angsal. Nah, yang keempat jenengan pengaosan bar subuh niku lho. Bar subuh pengaosan, nggih. Kok ndelalah ten masjid niku mboten enten jadwal pengaosan, jenengan butuh HP, jenengan mirengke pengaosan ten HP niku ngangge headset. Nah, jenengan ten niku ngantek matahari terbit. Matahari terbit niku suruk niku. Dadi matahari jedul yang pertama niku. Terus nek sakniki jam 6:04 terus. Nah, summa sholat rakaat ini, kemudian sholat 2 rakaat.
Nah, maka kanat lahu ka ajrin hajjatin wa umrotin. Maka orang yang melakukan itu mendapatkan pahala haji dan umroh, mboten atau haji dan umroh. Dalam riwayat lain ada tambahannya tamatin, sempurna. Utuh, ora dicuil sithik wae. Adapun ketika panjenengan haji umroh niku panjenengan ngangge nek putri mboten ngangge kain ihram ngene, bapak niku ngangge kain ihram. Kok kain ihram pun dige, ngapunten jeroane lali dicopot. Nah, pahalane kelong. Nah, kain ihram pun dige kok ngangge parfum, pahalane kelong melih. Oh, kain ihram pun tinggi tapi ternyata ngangge kaos sporot, nah, pahalanya kelong meleh. Nah, lan sak piturute, belum lagi nanti sah dan enggak sah, batal dan tidak, itu kembali kepada kedudukan masing-masing perbuatan tadi. Nah, jenengan jumeneng dan masjid, majelis ilmu angsal, maos Quran angsal, nggih mirengke murotal entuk, dikir entuk, donga entuk sampai suruk. Terus jenengan salat 2 rakaat niku angsal pahala haji umroh, mboten kelangan duit, mboten tekan adoh mriku. Ning niki mboten dalil kalau jenengan sudah nglampahi niki terus ra wajib haji, ra wajib umroh, tetep wajib buat yang mampu. Ngoten nggih. Artinya ngeten niki solusi nggih buat jenengan yang ajeng daftar randikit atau wis daftar ngantrine suwe atau pengen mangkat lalah gerah. Maka solusinya nih jenengan dan masjid ngantos wayah suruk niku majelis ilmu angsal gitu. Atau maca Quran angsal, dzikir wirid angsal. Nah, bar niku jenengan salat 2 rakaat, insyaallah dapat pahala ngoten niku. Napa melih nggih? Napa melih beberapa masjid niku pengajian bar subuh atau engko nganti jam 6 kurang sithik ngoten niku rampung terus dikeki soto. Walah wis enak banget niku. Tenan niku. Nah, rampung pengajian salat 2 rakaat terus nyoto ten mriku. Ya sok soto, sok napa. Enten tipes napa wonten to? Ketingale kula dereng nate diundangen ngisi pengajian sing metu sotone. Oh, niku monggo jenengan sing wiwiti, engko nek ditiru entuk pahala. Wah, pahala ditiru. Monggo Bu Titik. Malahan. Ten mriku. Kok kula ora tau diundang. Ten pundi? Ten pundi, Bu? Masjid pundi? Wonten mriku? Enjing. Dinten? Setiap hari. Jam? Jam pinten? Bar subuh tet. Oh. Tiap hari. Wah, elok men. Kula sing kosong Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Oh, tiap hari niku. Wah, iya. Nggih, mungkin dibicarakan lagi. Ning medal soto niku. Oh, mboten. Nggih nek poso nggih kula mboten takok. Maksudnya nek mboten poso niku lho. Kan mau judulnya ngomongke metu soto. Oh, ahad tok. Oh, enten pun ahad tok. Nggih. Siap. Kula ngertos niku namung dalu kok nek enjing dereng ngertos. Ahad tok to ibu tok. Tematik. Bebas temane. Napa bahas napa meleh? Tafsir meleh. Wah, lha majelis tafsir pun enten niku luar biasa. Nggih. Lah kenapa kita harus gitu membaca atau mentadaburi Quran? Kenapa? Tadi biar jenengan dapat al-huda wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa bil khusus hadis tadi ketika jenengan berkumpul di masjid di rumah-rumah Allah membaca Quran dan mempelajari isinya, Nabi mengatakan illa nazalat alaihi musakinah, jenengan bakal diparingi ketenangan, ayem, mboten usrak, mboten gegeran. Makanya kula nate di salah satu kampung niku enten tarling, tarwe keliling niku, enten Pak Lurahe. Kula sanjang nggih Pak Lurah. Niki lho hadise. Niki nek jenengan jadi masjid-masjid sekampung niki, makmur enten majelis ilmu diwacake Quran dijelaske, niku insyaallah jenengan dadi lurah penake pol gare ungkang-ungkang sikil. Tenan, ora usah mumet nggih, Guys. Wargane sing padu sing kerah. Tapi nek wargane jauh dari masjid ra tau dijelaske Quran kali ada wis padu terus eker-ekeran. Sing kene karo kono, sing kono karo kono, sing kono carok, sing kono ngene, alah wis ra rampung-rampung mumet niku. Pramila ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku nek napa istilahe pribadi. Nah, secara keluarga, maka ten Quran surat Rum niku disebutkan orang yang menikah, nggih ayat 21-nya yaitu litaskunu ilaiha, agar kemudian mendapatkan ketenangan, waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan mendapatkan mawaddah dan rahmah. Nah, ini pun juga harus berdasarkan
Quran. Artinya ngeten, ketika orang niku sakinah mawaddah warahmah, konteke bar nikah niku nggih malam pertama, malam kedua, malam ketiga konten niku jek seneng. Ya paling bulan pertama, bulan kedua niku nggih jek seneng lah gitu. Tapi nek pun 6 bulan pertama atau mungkin 1 tahun pertama wis mikir butuh gitu. Mikir sandang pangan. Ternyata biyen kowe ambune wangi saiki rada ledis. Biyen kowe nek ngentut ra tau krungu saiki kok berat-berat. Nah niku mulai dibahas, mulai muncul gesekan-gesekan. Nah, ketika warga niki nggak didekatkan dengan Quran, nggak dipahamkan isinya, akhirnya nggih susah. Dan sebenarnya niki tadi pagi saya sampaikan tentang salah satu masjid niku sing datang Bapak banyak niku, 200-an orang ada ya nih. Nah niku saya sampaikan, jane niki tugas utama jenengan Pak. Jenengan niku sebagai kepala keluarga niku kan nafkahi lahir. Niku kan nafkahi lahir niku goleke sandang pangan papan niku, kalih batin. Batin niku mboten mung urusan kumpul suami istri niku tok. Batin niku termasuk mendidik keluarga. Loh aku dudu ustaz Mas. Nah, tugas jenengan niku pas minimal niku seminggu sepindah niku pas Jumatan niku mirengke khotib Jumat. Nah, niku apa yang jenengan mirengkan niku disampaikan kepada keluarga. Nah, teknisnya niku mengikuti kebiasaan di keluarga itu, enggak harus kemudian ning omah tuh cepak mimbar terus anak bojone kan ngarep mimbar nggih mboten. Nggih mungkin kalih santai, kalih mangan kacang terus ngobrol, weh khotibe mau ngomong kayak gini atau nopo lah gitu kan. Nah, jadi ketika itu dilakukan setiap Jumat, setiap bulan, setiap tahun seumur hidup, nah insya Allah niku sakinah mawaddah warahmah niku di depan mata. Tapi nek niku mboten dilampahi, maka Jumatan wis niate wis pokoke tekan kono golek pojokan sing adem, semende, turu wis. Mulih tekoke garwane yo, mau khotibe ngomong apa? Mbuh ra krungu. Ngoten, itu kebanyakan orang ngoten niku akhirnya. Nah, niku nek konteke keluarga, nek konteke bermasyarakat, bernegara bahkan Allah mengatakan lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa aghnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, berarti baca Quran dan pelajari isinya salah satu caranya, maka akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ten bumine Indonesia niku sak mirang-mirang, enten minyak, enten timah gitu, enten sawit, enten batu bara, enten sak pirang-pirang. Sampai kula niku iki nek kita mau jujur-jujuran. Jane Indonesia niku dikai keberkahan apa mboten? Nek dari sisi rezekine niku dikai sak pirang-pirang kuatah. Saking kathahe niki sampai kula kelumpukke niki. Namine klasemen terupdate Liga Korupsi Indonesia. Nanti mboten liga bola, tapi liga korupsi. Niku enten 12. Juara pertama Pertamina. Pertamina niku 1 tahun niku sing oplosan pertama niku 193 triliun. Niku dilakoni ke tahun 2018 sampai 2023. Nah niku totale niku riyen 968,5 triliun. PT Timah 300 triliun, BLBI 138 triliun, Duta Palma 78 triliun, TPPI 37 triliun, Asabri 22 triliun, Jiwasraya 17 triliun, Kemensos 17 triliun, Sawit CPO 12 triliun, Garuda Indonesia 9 triliun, BTS Kominfo 8 triliun, Bank Senturi 7 triliun. Niku nek di total 1613 triliun. Niku kula mbayangke nek dari 1613 triliun niku iso dijaluk dijikuk melih kalih negara 100 triliun. Niku kula kan lulusan UT SH kali SE kula lulusan UT. Nah niku ten UT niku kula SPP-ne niku sebulan sak semester niku 1500. Sak itu 500. Niku kula mbayangke gen gampang men 2 yuta ngoten. Nah, niku nek SPP-ne 2 yuta ping 8 kan semestere 8 to. Nah, ping 8 niku 16 yuta. Niku nek 100 triliun diporo 16. Niku duit 100 triliun niku iso nggih mensarjanakan 6.250 pemuda Indonesia lulusan SMA. Kan enten wajib belajar 12 tahun to, SD, SMP, SMA. Terus niku nek sekolah itu negeri kan dibayari negara to. Nah, ini kan jane negara bisa membuat itu napa wajib belajar gak cuma 12 tapi 16 tahun sing ngragati negara dengan catatan nek gelem sekolah ning UT. Nah, nek milih ning swasta ya bayar dhewe kan ngoten to. Sing SD SMP kan nek misalkan swasta kan bayar nyambak to. Wong kula nggih ditagih SPP kali niku sekolahane anak kula. Nah, 6.250 pemuda Indonesia bisa sarjana. Dari 1.600 triliun, nek misal bisa diambil 100 triliun mawon tinggo nyekolahke niku bisa sarjana. Nah, kula terus nyari datane ten BPS. Jane pemuda Indonesia niku sing lulus SMA niku cacahe pinten? Tahun 2025 2024 dereng medal datane. Sing medal niku 2023.
niku datane namung 5.300.000. Dadi jek turah 900.000 wong niku iso dienggo nyekolahke wong Timor Leste, wong Palestina, nyekolahke wong ngendi-ngendi niku sing 900.000 angger gelem sekolah ten UT. Jadi Bu, yang namanya barokah niku buatan soal oke-okean, tapi soal ziyadatul khair. Sithik ning temonjone sing baik yang baik. Sehingga dari 1.600 sekian triliun tadi, ngapunten nek bahasa kula kasare niku digaglak oleh sebagian orang. Niku nek umpama dibalikke 100 triliun aja, niku iso nggih sekolah dadi sarjana 6,250 juta penduduk Indonesia sing lulus SMA. Wis genah dadi wong pinter-pinter kabeh. Mboten bakal dadi kuli ten negarane dhewe. Mboten. Tapi nggih niku wau, enggak barokah. Lah kenapa enggak barokah? Ya, jenengan pesane piyambak. Berapa banyak toh masjid yang membahas tentang Quran? Berapa banyak masjid yang bermajelis ilmu? Berapa banyak orang yang bermajelis ilmu kemudian paham atas ilmunya? Pramila niki tugas panjenengan untuk menyemarakkan kampung jenengan niki tipes khususnya nggih dengan majelis ilmu dimanapun berada jenengan terlibat. Harapannya Bu, mengko tambang-tambang minyak ten pundi-pundi entek ngerti-ngerti jedul ning ngisore Masjid Al-Huda. Ini wargane kayak sak miliar. Tenan Gusti Allah nek kersa ngoten niku gamel kok jenengan karepe arep napa arep nduduk pondasi dienggo gawe kamar siji malah nemu lantakan emas 3 kilo ya iso wae Gusti Allah kersa niku gamel kok. Nggih, pramila mboten usah susah, mboten usah bingung, yang penting jenengan istiqomah. Quran ini di depan mata, wahyu dari Allah diturunkan pada saat bulan Ramadan, panjenengan remeni, panjenengan tresnani, panjenengan pelajari. Nggih, semoga dengan begitu benar-benar jenengan mendapatkan mubarakah niku keberkahan dari Al-Qur'an. Wabillahi taufiq ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi bermanfaat. Kita tutup dengan doa nggih, sedhik mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibut da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhussu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa diamalkan dari hari yang bisa meningkatkan iman